Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Apriliani dengan NIM saya 84 12 22 30 79. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi pelanggan IRF dengan model retail. Di sini ada tentang latar belakang, yaitu tentang CRM. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu strategi dan teknologi yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. CRM bertujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan meningkatkan penjualan melalui pengolahan data pelanggan. Otomatisnya itu proses analisis data. Terus ada IRF, yaitu resensi, frekuensi, dan monitoring, yaitu adalah model segmentasi pelanggan yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksikan perilaku pelanggan berdasarkan seberapa baru, seberapa sering, dan seberapa banyak mereka berbelanja di suatu bisnis seperti bisnis retail. Ini juga ada tentang elemen-elemen RIF, yaitu adalah resensi, yaitu menilai seberapa baru pelanggan melakukan pembelian terakhir. Pelanggan yang baru melakukan pembelian menunjukkan minat yang lebih besar untuk berinteraksi kembali. Yang kedua ada frekuensi, yaitu adalah menilai seberapa sering pelanggan melakukan pembelian. Pelanggan yang sering membeli menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi. Yang ketiga ada monitoring, yaitu adalah menilai jumlah uang yang dihabiskan oleh pelanggan dalam setiap pembelian. Pelanggan yang menghabiskan jumlah uang yang besar menunjukkan nilai yang lebih tinggi bagi suatu bisnis. Di sini juga ada tentang tujuan dan juga manfaat. Nah, untuk tujuannya itu ada yang pertama identifikasi pelanggan, yaitu untuk membantu bisnis mengidentifikasi siapa pelanggan yang sering datang, yang baru membeli, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi pelanggan, yaitu memungkinkan bisnis untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku atau sifat mereka. Yang ketiga adalah optimisasi kampanye pemasaran, yaitu dengan memahami segmentasi pelanggan bisnis yang dapat membantu kampanye pemasaran yang lebih relevan. Ya, di sini juga ada tentang manfaat. Yang pertama itu ada peningkatan retensi pelanggan, yaitu dengan memahami dan menargetkan pelanggan. Yang kedua ada pengurangan biaya pemasaran, yaitu memungkinkan bisnis untuk mengalokasikan sebagaimana pemasaran secara lebih efisien atau lebih singkat. Yang ketiga adalah peningkatan penjualan, yaitu adalah pemasaran yang ditargetkan dapat meningkatkan penjualan dengan lebih efektif. Yang keempat adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai dengan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga adalah tentang analisis segmentasi IRF. Yaitu yang pertama ada segmentasi pelanggan dengan IRF, menggunakan analisis IRF untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam 5 kategori seperti lost contact, jarang aktif, lagi coba-coba, mulai keracunan, dan sering berbelanja. Yang kedua adalah optimisasi promosi dan pemasaran, yaitu digunakan untuk CRM untuk merancang promosi personilnya berdasarkan data pelanggan atau data berbelanja. Yang ketiga adalah program loyalitas berbasis skor IRF, yaitu pelanggan dengan skor tertinggi dan pelanggan dengan yang skor menengah atau kecil gitu. Yang keempat adalah peningkatan layanan pelanggan yang digunakan dashboard CRM untuk melihat skor IRF dengan pelanggan saat mereka menghubungi layanan pelanggan, dan pelanggan setiap berbelanja bisa diberi jalur layanan layanan cepat gitu. Jadi seperti kayak utama gitu, kita ketika mesen ke suatu tempat, nah kita prioritas nih, nah maka kita pelayanan cepat gitu. Yang kelima adalah manajemen inventory dan supply klien, digunakan data dalam pelanggan dengan frekuensi tinggi untuk memprediksikan permintaan produk, mengatur restock, dan membuat sistem per order. Yang keenam adalah pengambilan keputusan berbasis data buat laporan berbulan, segmentasi pelanggan dari dashboard IRF. Yang ketujuh ada pemanfaatan teknologi AI dan machine learning. Jadi kan sekarang zamannya AI ya, atau juga gampang lah sekarang itu ada AI, terus ada juga
kalau kita mesen suatu barang, kita juga bisa memesan secara online gitu. Di sini juga ada tentang tujuan akhir, yaitu yang pertama meningkatkan retensi pelanggan, kedua menurunkan biaya pemasaran, ketiga meningkatkan nilai transaksi pelanggan, keempat mendorong loyalitas jangka panjang, yang kelima adalah mencapai pertumbuhan profit berlanjut. Nah, di sini ada tabel pertama. Nah, di sini tuh ada tentang resensi, frekuensi, dan monitoring. Nah, di tabel ini ada perhitungan, rumusnya nanti saya akan ada di deskripsi. Untuk perhitungan R, yaitu menggunakan rumus yang yang F juga menggunakan rumus, dan yang M juga harus rumus. Kita masukkan satu rumus, baru nanti kita bisa tarik ke bawah dan langsung ada hasilnya. Lalu setelah itu kita juga masukkan rumus untuk menghitung IRF-nya. Terus langsung kita ngisi unique, terus jumlah gitu. Tapi kita juga menggunakan rumus, dan rumusnya ada di bawah di deskripsi, dan ini contoh dari tabelnya. Di tabel 2 ini ada tentang skor dari 1 sampai 5. Yang kedua ada skala R, yang skala itu dari resensi, itu dari 0, dan untuk dari 80 ke sini itu menurut kita. Itu menurut yang ketiga adalah skala F, yaitu adalah ini sama yang skala M itu sesuai dengan yang kita mau gitu. Kalau misalkan kita mau coba pakai yang dari angka itu baru gitu. Misalkan mau coba dari angka yang lain boleh gitu. Nah, di sini ada tabel ketiga, itu adalah tentang lost contact ada 200, jarang aktif ada 224, lagi coba-coba yaitu ada 211, mulai keracunan 323, yang sering berbelanja itu 133. Nah, dari total itu adalah 1000. Dan sesuai dengan ada yang di Excel, itu adalah 1000 data. Di sini ada kesimpulan, yaitu adalah analisis segmentasi di atas menunjukkan bahwa bisnis retail, strategi segmentasi pelanggan sangat efektif untuk meningkatkan kinerja dan layanan retail. Hasil menganalisis menunjukkan bahwa pelanggan dapat mengelompokkan ke dalam 5 bagian untuk menunjukkan perkembangan dalam berbisnis retail, dan lebih meningkatkan retensi pelanggan, menurunkan biaya pemasaran, meningkatkan nilai transaksi per pelanggan, mendorong loyalitas jangka panjang, dan mencapai pertumbuhan profit berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan RMM ini memberikan wawasan yang tajam tentang perilaku pelanggan dan memungkinkan untuk mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran yang lebih proporsional dan efisien. Sekian dan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf bila ada kata serta perkataan yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.